Hai Sobat Investor, apa kabar? Hari ini kita akan bahas topik menarik tentang saham PT Samudra Indonesia atau SMDR. Meski kinerjanya sempat melambat, minat investor, terutama asing, terhadap saham ini ternyata masih tinggi. Jadi, apa yang membuat saham SMDR tetap menarik? Yuk, simak sampai habis. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kinerja keuangan SMDR sedikit melambat pada 9 bulan pertama 2024. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru panik. Dalam dunia investasi, kita tidak hanya melihat angka-angka sesaat, tetapi juga strategi jangka panjang perusahaan. Nah, SMDR ini punya rencana besar yang menarik perhatian investor. Salah satu langkah besar yang diambil SMDR adalah mengalokasikan belanja modal sebesar 120 juta dolar atau setara dengan 1,8 triliun rupiah untuk membeli 12 kapal baru hingga akhir tahun 2024. Kapal-kapal ini akan mendukung operasional perusahaan di masa mendatang. Investasi ini membuktikan bahwa SMDR punya visi yang kuat. Kapal baru yang dipesan SMDR berasal dari galangan kapal di Cina dan Jepang. Negara-negara ini terkenal dengan teknologi galangan kapal yang canggih. Dengan armada baru ini, SMDR berpotensi meningkatkan efisiensi operasionalnya, yang pada akhirnya bisa berdampak positif pada kinerja keuangan. Kabar baik lainnya, saham SMDR masuk dalam konstituen indeks Tempo IDN Finansial 52, atau indeks 52 di kategori high dividend. Ini bukan tanpa alasan. SMDR dikenal konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham sejak 2010. Bagi kalian yang mencari saham dengan potensi dividen stabil, SMDR bisa jadi pertimbangan. Namun, sebagai investor, kita juga harus mewaspadai tantangan yang dihadapi SMDR. Salah satunya adalah kelebihan suplai kapal di pasar pelayaran global. Kondisi ini bisa menekan tarif kargo atau freight rate, yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama SMDR. Nah, disinilah pentingnya kita memahami risiko dalam investasi saham. Jangan hanya fokus pada peluang, tetapi juga evaluasi potensi tantangan yang bisa berdampak pada nilai investasi kita di masa depan. Ini adalah salah satu kunci sukses dalam investasi jangka panjang. Buat sobat yang baru terjun di dunia investasi, saham seperti SMDR ini punya karakteristik yang menarik. Perusahaan dengan track record dividen yang kuat sering menjadi incaran investor asing karena memberikan kombinasi antara pendapatan pasif dan potensi pertumbuhan. Tapi, jangan lupa untuk selalu diversifikasi. Jangan letakkan semua dana investasi sobat di satu sektor saja. Pasar pelayaran, seperti yang dihadapi SMDR, bisa terpengaruh oleh dinamika global yang sulit diprediksi, seperti oversupply atau perubahan kebijakan perdagangan. Kembali ke saham SMDR, apa yang membuat investor asing masih percaya? Salah satu alasannya adalah strategi belanja modal perusahaan yang fokus pada peningkatan kapasitas dan efisiensi. Langkah ini menunjukkan bahwa manajemen SMDR serius dalam mengembangkan bisnis di tengah tantangan global. Selain itu, konsistensi SMDR dalam membagikan dividen juga menjadi daya tarik tersendiri. Bagi investor jangka panjang, dividen adalah sumber pendapatan pasif yang bisa diandalkan, terutama di saat pasar sedang fluktuatif. Untuk sobat yang tertarik dengan saham ini, ada beberapa tips investasi yang bisa kalian terapkan. Pertama, selalu lakukan analisis fundamental. Pelajari laporan keuangan perusahaan, strategi bisnis, dan kondisi pasar yang mempengaruhinya. Kedua, gunakan pendekatan jangka panjang. Investasi saham bukan tentang mencari untung cepat, tetapi membangun kekayaan secara bertahap. SMDR, dengan potensi dividen dan strategi belanja modalnya, cocok untuk pendekatan ini. Ketiga, jangan abaikan analisis teknikal. Lihat tren pergerakan harga saham SMDR di pasar. Apakah ada momentum yang bisa dimanfaatkan? Kombinasi analisis fundamental dan teknikal bisa membantu sobat membuat keputusan yang lebih bijak. Jadi, apakah SMDR menarik untuk portofolio sobat? Semua kembali pada profil risiko dan tujuan investasi masing-masing. Yang jelas, saham ini punya potensi jangka panjang yang menarik. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Samudra Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham.
Di sisi lain, kepemilikan saham PT Samudera Indonesia semakin menggeliat. Data terbaru menunjukkan bahwa PT Samudera Indonesia Tangguh menggenggam kendali mayoritas perusahaan pelayaran nasional ini dengan porsi kepemilikan mencapai 57,98%. Angka fantastis ini setara dengan 9.494 juta lembar saham. Di sisi lain, publik hanya menguasai 20,03% atau 3.280.046.300 lembar saham. Lantas, siapa sebenarnya sosok atau entitas di balik PT Samudera Indonesia Tangguh ini? Keterbukaan informasi mengenai pemegang saham pengendali perlu digali lebih dalam untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau potensi manipulasi pasar yang merugikan investor. Konsentrasi kepemilikan saham di tangan PT Samudera Indonesia Tangguh memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah struktur kepemilikan seperti ini memberikan keuntungan tersendiri bagi kelompok tertentu? Atau bahkan, apakah ada potensi kolusi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu menjadi perhatian serius bagi regulator pasar modal dan otoritas terkait. Transparansi dalam kepemilikan saham merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan investor dan memastikan praktik bisnis yang sehat. Laporan keuangan terbaru PT Samudera Indonesia menunjukkan peningkatan aset yang cukup signifikan dari 1,25 miliar dolar pada Desember 2023 menjadi 1,28 miliar dolar pada September 2024. Kenaikan ini diikuti oleh pertumbuhan ekuitas dari 685 juta dolar menjadi 722 juta dolar dalam periode yang sama. Pertumbuhan aset dan ekuitas ini tentu saja menjadi kabar baik bagi para pemegang saham. Namun, di balik angka-angka yang menggembirakan ini, muncul sejumlah pertanyaan. Apa yang mendasari lonjakan aset dan ekuitas tersebut? Apakah ada akuisisi aset baru yang signifikan? Atau, jangan-jangan ada faktor lain yang mendorong pertumbuhan ini? Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap penyebab di balik peningkatan kinerja keuangan perusahaan pelayaran nasional ini. Pertumbuhan aset dan ekuitas yang pesat tentu saja menarik perhatian para analis dan investor. Namun, transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor fundamental yang sehat. Publik perlu diberikan informasi yang jelas mengenai rincian penggunaan dana, sumber pendanaan baru, serta proyek-proyek investasi yang sedang berjalan. Jika perusahaan enggan untuk mengungkapkan informasi yang relevan, maka akan muncul kecurigaan bahwa ada upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, regulator pasar modal perlu berperan aktif dalam mengawasi kinerja keuangan perusahaan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tidak menyesatkan. Menariknya, di tengah peningkatan aset dan ekuitas, PT Samudera Indonesia juga mencatatkan penurunan liabilitas dari 571 juta dolar pada Desember 2023 menjadi 559 juta dolar pada September 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil mengurangi beban utang atau kewajiban lainnya. Namun, perlu dicermati lebih lanjut apa yang menjadi penyebab utama penurunan liabilitas ini. Apakah perusahaan berhasil melakukan restrukturisasi utang secara signifikan? Atau, jangan-jangan penurunan ini justru disebabkan oleh penurunan aktivitas bisnis yang berdampak pada berkurangnya kewajiban perusahaan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan. Di sisi lain, laporan keuangan juga menunjukkan penurunan pendapatan jasa dari 570 juta dolar pada September 2023 menjadi 529 juta dolar pada September 2024. Penurunan ini cukup mengejutkan mengingat adanya peningkatan aset dan ekuitas. Apa yang menyebabkan penurunan pendapatan jasa ini? Apakah kondisi pasar yang semakin kompetitif atau adanya perubahan strategi bisnis yang berdampak pada penurunan volume angkut? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk memahami lebih dalam dinamika bisnis yang sedang dihadapi oleh Samudera Indonesia. Selain itu, perlu juga diinvestigasi apakah penurunan pendapatan jasa ini berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Penurunan biaya jasa dari 452 juta dolar pada September 2023 menjadi 420 juta dolar pada September 2024, patut dicurigai. Penurunan yang cukup signifikan ini tentu saja berdampak pada peningkatan margin keuntungan. Namun, perlu dipertanyakan apa yang menyebabkan penurunan biaya jasa yang begitu drastis. Apakah perusahaan berhasil mencapai efisiensi operasional yang sangat tinggi? Atau jangan-jangan ada pemangkasan biaya yang tidak semestinya, seperti pengurangan jumlah karyawan, penurunan kualitas layanan, atau penundaan pemeliharaan aset? Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap praktik bisnis yang mendasari penurunan biaya jasa ini. Di tengah penurunan biaya jasa,
Menarik untuk dicatat bahwa biaya keuangan justru mengalami peningkatan dari 15 juta dolar menjadi 19 juta dolar dalam periode yang sama. Kenaikan biaya keuangan ini mengindikasikan adanya peningkatan beban bunga akibat kenaikan tingkat suku bunga atau peningkatan jumlah pinjaman. Pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan perlu meningkatkan utangnya di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih? Apakah peningkatan utang ini terkait dengan upaya restrukturisasi utang yang lebih baik? Atau justru perusahaan semakin bergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan. Penurunan laba periode berjalan dari 92 juta dolar pada September 2023 menjadi 61 juta dolar pada September 2024 merupakan indikator yang mengkhawatirkan. Penurunan laba yang signifikan ini menunjukkan adanya perlambatan dalam kinerja bisnis perusahaan. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab utama penurunan laba ini? Apakah penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor internal, seperti penurunan efisiensi operasional atau kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis? Ataukah ada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang melambat atau persaingan yang semakin ketat? Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap akar masalah dari penurunan laba ini. Rincian laba yang menunjukkan bahwa laba entitas induk sebesar 41 juta dolar dan laba non-pengendali sebesar 20 juta dolar pada September 2024 juga perlu diperhatikan. Perbandingan antara laba entitas induk dan laba non-pengendali dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi masing-masing segmen bisnis terhadap total laba perusahaan. Pertanyaannya adalah, apakah proporsi laba non-pengendali yang cukup besar mengindikasikan bahwa perusahaan terlalu bergantung pada kinerja anak perusahaan? Atau justru menunjukkan bahwa perusahaan berhasil melakukan diversifikasi bisnis yang efektif? Selain itu, perlu juga diinvestigasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja masing-masing segmen bisnis. Angka return on asset sebesar 4,31% pada September 2024 mengindikasikan bahwa setiap dolar aset yang dimiliki oleh PT Samudra Indonesia hanya menghasilkan laba sebesar 4,31 dolar. Angka ini perlu dibandingkan dengan periode sebelumnya dan dengan rata-rata industri untuk mengetahui apakah perusahaan masih mampu menghasilkan laba yang memadai dari aset yang dimiliki. Penurunan return on asset dibandingkan periode sebelumnya bisa menjadi sinyal bahwa efisiensi penggunaan aset perusahaan mulai terkikis. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang menyebabkan penurunan efisiensi ini? Apakah ada masalah dalam pengelolaan aset atau adanya persaingan yang semakin ketat di industri pelayaran yang menekan margin keuntungan perusahaan? Sementara itu, angka return on equity sebesar 10,69% menunjukkan bahwa setiap dolar modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan laba sebesar 10,69 dolar. Meskipun angka ini masih tergolong baik, namun perlu diingat bahwa return on equity juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan return on equity ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal kepada pemegang saham mulai menurun. Pertanyaannya adalah, apakah penurunan return on equity ini disebabkan oleh penurunan profitabilitas, atau karena peningkatan modal yang lebih cepat, dibandingkan dengan pertumbuhan laba? Selain itu, perlu juga dibandingkan dengan return on equity perusahaan sejenis, untuk mengetahui apakah perusahaan masih mampu memberikan imbal yang kompetitif kepada pemegang saham. Angka net profit margin sebesar 7,81% pada September 2024, menunjukkan bahwa dari setiap rupiah penjualan, perusahaan berhasil memperoleh laba sebesar 7,81 dolar. Meskipun angka ini masih tergolong wajar, namun perlu diingat bahwa net profit margin juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan net profit margin ini mengindikasikan bahwa margin laba perusahaan semakin menipis. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan penurunan margin laba ini? Apakah disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, atau persaingan yang semakin ketat di industri pelayaran? Angka debt to equity ratio sebesar 108,62% pada September 2024 mengindikasikan bahwa liabilitas perusahaan lebih besar daripada ekuitasnya. Dengan kata lain, perusahaan sangat bergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Tingginya rasio debt to equity ratio ini tentu saja meningkatkan risiko keuangan perusahaan, karena perusahaan akan kesulitan melunasi utangnya jika terjadi penurunan kinerja. Pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan memiliki tingkat utang yang begitu tinggi? Apakah perusahaan sedang melakukan ekspansi bisnis yang agresif? Atau justru perusahaan kesulitan menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar utangnya? Angka arus kas dari aktivitas operasi sebesar 93 juta dolar pada September 2024 menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan aliran kas positif dari kegiatan operasionalnya.
Ini merupakan sinyal yang positif, mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengelola operasionalnya secara efisien dan menghasilkan uang tunai dari kegiatan utamanya. Namun, perlu diingat bahwa angka ini perlu dianalisa lebih dalam. Apakah peningkatan arus kas operasi ini terjadi karena peningkatan penjualan, penurunan biaya operasional, atau kombinasi keduanya? Jika peningkatan ini semata-mata karena penurunan biaya operasional, maka perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas produk atau layanan yang dapat berdampak negatif pada jangka panjang. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 82 juta dolar pada September 2024 mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan investasi yang cukup besar dalam aset tetap atau aset lainnya. Investasi ini bisa berupa pembelian kapal baru atau akuisisi perusahaan lain. Namun, perlu diingat bahwa investasi yang besar tidak selalu berarti positif. Jika investasi yang dilakukan tidak menghasilkan return yang memadai, maka hal ini akan menjadi beban bagi perusahaan. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah investasi yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan? Apakah investasi tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan? Selain itu, perlu juga dipertimbangkan apakah perusahaan telah mengalokasikan dana yang cukup untuk perawatan dan pemeliharaan aset yang telah dimiliki. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 45 juta dolar pada September 2024 mengindikasikan bahwa perusahaan telah menggunakan kas untuk membiayai aktivitas pendanaan. Ini bisa berarti beberapa hal, seperti pembayaran kembali utang, pembayaran dividen kepada pemegang saham, atau pembelian kembali saham. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan yang besar dapat mengurangi likuiditas perusahaan. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan ini sudah sesuai dengan rencana keuangan perusahaan? Apakah perusahaan masih memiliki cukup kas untuk membiayai operasi jangka pendeknya? Penurunan total kas sebesar 34,5 juta dolar pada September 2024 merupakan sinyal yang perlu diwaspadai. Penurunan kas ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan investasi, pembayaran utang, atau penurunan penjualan. Jika penurunan kas ini terus berlanjut, maka perusahaan dapat menghadapi masalah likuiditas. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apakah perusahaan memiliki rencana untuk meningkatkan kembali cadangan kasnya? Apakah perusahaan memiliki akses ke sumber pendanaan alternatif jika diperlukan? Analisis terhadap laporan keuangan PT Samudra Indonesia menunjukkan adanya sejumlah dinamika yang menarik perhatian. Di satu sisi, perusahaan berhasil mempertahankan profitabilitas meski dihadapkan pada tantangan industri pelayaran yang semakin kompetitif. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah indikator yang mengisyaratkan adanya potensi risiko di masa depan. Penurunan laba periode berjalan dan margin laba mengindikasikan bahwa perusahaan perlu melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencari peluang pertumbuhan baru. Selain itu, tingginya rasio utang dan penurunan total kas menimbulkan kekhawatiran akan likuiditas perusahaan. Investasi yang agresif memang diperlukan untuk menjaga daya saing, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan arus kas yang hati-hati agar tidak membebani struktur keuangan perusahaan. PT Samudra Indonesia berada pada titik krusial. Perusahaan perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan. Investor dan pemangku kepentingan lainnya perlu memantau perkembangan perusahaan dengan cermat untuk menilai kinerja manajemen dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.